Memperkenalkan Google Data Studio, sebuah layanan gratis dari Google yang bisa mendisplay data dari spreadsheet ke dalam sebuah halaman web. Dan bahkan ini bisa dijadikan sebuah laporan. Anda bisa melihat sebuah rekap yang Anda bisa mengcustomnya data apa saja yang Anda ingin lihat. Sebagai contohnya, silahkan perhatikan. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, tentunya sekolah ingin memantau apakah siswa benar-benar aktif mengikuti KBM atau tidak. Maka asumsi saya, sekolah di sini ingin menerima laporan dari guru mata pelajaran tentang siswa yang tidak aktif pada masa pembelajaran PJJ tersebut. Di sini dibuatlah sebuah form presensi yang nantinya diisi oleh guru mata pelajaran dengan format tanggal KBM, nama guru, mapel yang diampu, kemudian ke bawahnya kelas yang diampu, dan yang terakhir adalah list dari siswa yang tidak mengikuti KBM pada waktu itu. Ada 1, 2, 3, dan saya asumsikan satu hari maksimal ada 10 siswa tidak mengikuti pelajaran pada hari tersebut. Jika kita ingin menambahkannya juga tidak masalah, kita bisa tambahkan di bawahnya di sini. Maka, kita anggap saja sudah ada beberapa guru yang memasukkan datanya. Sehingga di responnya sudah ada 8 respon. Maka nanti sheet atau responnya akan berwujud seperti ini. Ada timestamp, tanggal KBM, nama guru, mapel, kelas yang diampu, dan kemudian list dari daftar siswa yang tidak mengikuti pada setiap tanggalnya adalah menuju ke kanan seperti ini. Siswa 1, siswa 2, siswa 3. Nah, seperti ini akan sangat sulit untuk dibaca sebagai sebuah laporan. Maka kita harus membuat bagaimana caranya data siswa ini tidak mendatar ke kanan tetapi menurun ke bawah. Maka kita buatkan sebuah sheet bantu. Di sini kita buat, kemudian kita rename data 1 atau DT1. Kemudian DT1 ini akan kita isi dengan anak dari atau siswa dari tanggal pertama atau dari kolom pertama. Kita paste dulu headernya di sini. Nah, di sini kita akan mengambil ini sampai pada kolom F karena ini adalah list dari siswa pertama yang diinputkan oleh guru mapel masing-masing. Maka kita ambilnya dengan cara kita ketikkan query di sini sama dengan query kurung buka, kemudian kita select ini dari yang paling akhir, siswa ke-10, kita sini aja sembarang. Jangan lupa headernya nggak usah diikut sertakan. Kemudian untuk mengambil data turun ke bawah, tak terhingga seperti biasa kita hapus yang di belakangnya. Nah, di sini kuningnya jadi ke bawah semuanya. Ini artinya dia akan mengambil data ke bawah berapapun ada penambahan data. Kemudian kita sampai di sini, kemudian kita berikan titik koma, kemudian petik ganda, select. Kita select, kita hanya akan mengambil A, B, C, D, E, F. Di sini A, maaf, kita ganti dengan huruf besar, A, B, C, D, E, F. Kemudian kita berikan petik ganda dan kita tutup, kemudian kita enter. Data sudah berpindah di sini. Ini adalah siswa yang dimasukkan pertama kali pada list pertama yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini siswa yang ada di list ini. List di sini. Dan list kedua nanti akan masuk di sini. Ini. Maka kita akan membuatnya terus ke bawah. Kita buat form bantu terus. Kita di sini kita duplikat dulu, kemudian kita rename data 2. Nah, di sini kita tinggal ganti aja. Di sini tidak F, tetapi kita ambil karena ini ada di G, maka kita ganti dengan G. Dan seterusnya kita akan buat sampai dengan ini data dari siswa yang ada di kolom ke-10. 10 itu sampai O. Kita akan buat dulu. Oke, kita sudah membuat data dari data 1 sampai dengan data 10. Di sini ada data 1, 2, 3, rentangnya semua sama sampai pada baris ke-9. Maka kita saatnya untuk menggabungkan data-data ini menurun ke bawah. Di sini kita buat satu lagi setelah data 10. Kita buat rename total. Kemudian kita mengambilnya sama, kita headernya dulu kita copy. Sampai di sini kita copy, kita paste di sini. Paste. Kemudian untuk menggabungkan, ini simple sekali sebenarnya. Kita pakai sama dengan, kita curly bracket atau kurung yang keriting itu. Kemudian kita di sini kita gini. Kemudian kita berikan titik koma. Kita select yang di sini, jangan pakai header ya, titik koma, semuanya di select dulu, titik koma,
koma, koma, sampai pada data ke-10 kita enter. Maaf, di sini kita berikan kurung tutup dulu, curly bracket juga, kemudian baru kita enter. Nah, dia mengambil data jadi menurun ke bawah. Ini adalah gabungan. Kalau kita lihat di sini, ya ini adalah gabungan dari semua sheet yang ada di sini. Data 1, data 2, data 3 semuanya masuk ke total di sini. Tetapi bagaimana nanti kalau ada penambahan data di bawahnya? Bukankah kita tadi menyelek hanya sampai pada baris ke-9, maka kita harus membuat data ini yang di sini mengambil data tak terhingga jika ini ada penambahan data sesuai dengan data yang diinput di sini. Maka kita akan melakukan seperti ini. Kita akan seperti biasanya kita harus hilangkan di belakangnya. Apakah akan berhasil? Kita coba dulu. Kita hilangkan yang ada di belakang F. Ya, sudah hilang, kita enter. Ya, ternyata tidak berhasil, dia hanya mengambil dari yang ada di data 1 saja. Sebenarnya tidak seperti itu, dia hanya mengambil data 1, tetapi kalau Anda ke bawah kan, Anda akan menemukan di sini blank, karena ininya sepertinya kurang. Dia akan mengambil semua, di sini maaf, bukan di sini. Ya, di sini kita kalau turunkan ke bawah, nah ini di sini ada data dari yang kedua. Kemudian turun lagi ada data dari yang ketiga dan seterusnya. Lalu bagaimana menghapus yang ini? Karena dia mengambil, ini kosongnya juga diambil juga. Maka kita menghapusnya, kita gunakan query juga di sini. Kita ketik sebelum curly bracket, ini kita ketikkan query. Kurung buka. Kemudian ini tetap normal seperti ini, kemudian di sini kita berikan tanda titik koma, kemudian kita select, kemudian kita sebelum select itu harus ada petik ganda seperti ini, kemudian kita select, kita pilih bintang, artinya kita select bintang itu kita select semuanya, kemudian kita tambahkan parameter where, kemudian kita kasih kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau yang kosong hilang, maka yang kolom 6 ini is not null. Kemudian kita petik ganda, kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Kita lihat dulu apakah berhasil di sini sampai di sini. Ya, persis, dia mengambil seluruh data yang ada di D1, D2, D3, dan ini sudah ringkas, tidak ada lagi kolom kosong yang, tidak ada lagi baris kosong yang ikut terambil. Ini fix sampai di sini. Nah, dengan data seperti ini kita bisa menyatukan data yang tadinya mendatar seperti ini. Ini teknik dasar ya. Semoga nanti bisa diterapkan pada kasus yang lain. Di sini datanya sudah cukup rapi, kita lebarkan saja seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita menuju laporan yang ada di Google Data Studio. Kita buka dulu di sini Data Studio google.com, kemudian kita buat laporan baru atau blank report. Nah, blank report yang kita lakukan adalah menghubungkan dengan spreadsheet. Spreadsheet yang kita miliki namanya ini adalah presensi. Kemudian kita pilih yang total. Sini kita add. Ya, kita add to report. Ya, secara default dia hanya akan menampilkan seperti ini. Kita perlu menatanya lagi. Yang di atas kita tarik seperti ini. Kita turunkan dikit. Yang atas nanti kita kasih kontrol. Kemudian di sini kita berikan tambahan dimensi. Dimensi kita tambahkan. Ini kita pilih dulu kelas guru mapelnya atau kelasnya, tanggal KBM. Kemudian kita tambahkan lagi add dimension. Di sini kita tambahkan guru, nama guru di sini. Kemudian kita tambahkan lagi mapel yang diampu.
kemudian kelasnya, kelas yang diampu. Kemudian kita tambahkan lagi siswa yang tidak mengikuti. Nah, di sini. Di sini akan kelihatan, kemudian recordnya ada di sampingnya. Kita tata dulu biar lebih enak. Tanggal dulu, kemudian nama guru, mapelnya apa, kelas yang diampu, kemudian siswa yang tidak mengikuti. Di sini tampil hanya sekitar 8 siswa. Oke. Ya, kalau kita tarik, ini semuanya tampil. Datanya sebenarnya semuanya tampil. Tapi karena di sini hanya menampilkan ini sampai 26, nanti view-nya kita lihat ya seperti ini. Kita bisa scroll. Nah, kita bisa scroll seperti ini, tampil ada 26 pada halaman pertama. Kemudian kita edit dulu. Ya, seperti ini. Dia menampilkan 1 sampai 26. Kita lihat apakah di sini juga 26. Oh ya, benar. Di sini ada 26 siswa. Oke. Seperti ini. Kemudian setelah ini, karena ini tidak tampil rekapannya, ini hanya satu-satu seperti data seperti yang ada di sini. Ini tidak masuk satu, tidak masuk satu, seperti itu. Kemudian kita tambahkan ada catnya, kita tambahkan di sini aja, di bawahnya. Kita buat cat di sini. Ini sebagai rekap. Nanti kita turunkan sedikit, karena di atas akan kita kasih kontrol juga. Di sini kita tambahkan jangan timestamp. Di sini jangan timestamp, tapi kita tambahkan siswa yang tidak mengikuti. Ya, di sini ada rekap siswa yang tidak mengikuti sudah kelihatan. Adinda ini di sini kalau tertulisnya nanti satu-satu semua, tetapi yang di sini sudah ada reportnya berapa kali dia tidak masuk. Nah, di sini kita bisa tambahkan kontrol di atasnya. Di sini add control, kita buat drop down dulu. Misalnya kita drop down-nya ini kita pilih jangan nama guru tapi kelasnya aja dulu. Kelas yang diampu. Biar lebih paham, ini seperti ini kita lihat view-nya dulu. Kelas yang diampu, di sini kita kalau klik, ini ada semua kelas yang sudah tertera di situ. Kalau kita cuma mau lihat IPA 1, ya ini kita hilangkan, maka dia hanya mengambil kelas IPA 1 saja. Dan di sini yang tampil juga hanya siswa dari kelas IPA 1 saja yang tidak masuk. Kemudian kalau kita hanya ngambil dari kelas yang lain, misalnya IPA 11 IPA 1, maka yang tampil juga hanya dari kelas 11 IPA 1. Dan di sini rekapnya juga hanya rekap dari kelas 11 IPA 1. Ini berdasarkan kelas. Nanti kalau kita ingin parameter yang lebih, ada kontrol yang lebih banyak, kita bisa tambahkan, misalnya di sini kita tambahkan lagi drop down list, berdasarkan gurunya siapa, nama guru. Nah, di sini kalau kita view kelas yang diampunya udah biar netral, kita guru. Misalnya kita mau lihat laporannya Pak Wawan ini. Oh, kebetulan Wawannya ada 2, Wawan D dan Wawan aja. Nah, di sini keluar Wawan D aja karena yang kita select tadi adalah guru Wawan D. Yang tidak masuk siswanya ini, tanggalnya per ini. Kalau kita mau lihat perentang tanggal gimana? Kita tambahkan aja, kita edit, kita tambahkan kontrol, kemudian kita pilih date range control di sini. Nah, di sini kita bisa memberikan rentang tanggal yang ingin kita lihat. Oke, ini kita geser ke atas saja, nggak perlu kita tambah kontrol. Kita view. Nah, kita select di sini dari tanggal berapa, misalnya dari tanggal 27 sampai tanggal 29, misalnya apply. Nah, di sini yang tampil hanya tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Tapi ke bawahnya kita tarik. Nah, 27 berarti untuk ini 29 tidak ada KBM. Oh, ini di atas. Sebentar, saya tunjukkan di sini ada semacam ini sort di bawah. Sayangnya scroll saya sudah nggak bagus. Di sini kita bisa menambahkan sort. Di sini descending. Aturan descending adalah dari yang besar dulu ke bawah. Jadi kita bisa tambahkan gini. Yang ada di situ kita tambahkan tanggal. Mana tanggal? Tanggal KBM. Kita bisa descending. Nah, descending artinya nanti 29 ada di atas. Menurun ke 27, ke 26 dan seterusnya. Seperti ini. Ya, seperti ini kalau kita view. Kita dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 kita apply. Ya, yang muncul di atas adalah tanggal 29.
yang di bawah hanya 27. Ini sudah urut seperti ini. Nah, ini kalau kita select yang khusus yang Pak Daliono saja misalnya, ya seperti ini. Maka yang diajar oleh Pak Daliono dari tanggal 27 sampai 29 akan tampil di sini, yang tidak masuk. Nah, semoga ini bisa membantu, paling tidak bisa diterapkan dalam kasus yang lain. Misalnya Anda ingin membuat laporan yang bisa diakses oleh orang banyak, Anda bisa menggunakan model seperti ini. Dan satu lagi kelemahannya dari ini refresh time-nya adalah sekitar 15 menit. Jadi kalau ada data terupdate di sini data masuk baru, di sini nanti yang ada di sini itu update-nya setiap 15 menit sekali. Ini memang default-nya seperti itu, bawaan dari sana 15 menit. Kita buat lebih lama bisa, tapi kalau kita buat lebih singkat sepertinya belum ada fitur bawaan dari Google untuk mempersingkat. Karena sebagai logikanya kalau kita sering memberikan trigger update di sini, itu kinerjanya juga akan jadi lebih lambat. Jadi saya rasa ini interval 15 menit ini cukup untuk sebuah data yang memang disajikan tidak untuk dilihat secara real time, ya. Berbeda dengan data-data yang minta real time seperti data presensi, itu sepertinya harus update-nya real time. Tetapi kalau yang data seperti ini kan bisa kita biarkan update selama 15 menit. Dan jika Anda ingin berbagi bagaimana membagikan file ini agar orang lain dapat mengakses laporannya juga dan hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit, Anda bisa klik di sini, kemudian Anda bisa share yang di sini, kemudian manage access, kemudian kita ganti yang di sini dengan anyone with the link can view. Jadi setiap orang yang punya link ini bisa melihat saja. Kemudian kita copy dulu, kemudian kita simpan. Nah, di sini udah proses penyimpanan dan udah jadi, Anda bisa membagikan kepada orang lain. Kita coba cek. Kalau kita dilihat di sini, kita akses. Ya, udah tampil dan kita hanya bisa melihat saja, dan juga di sini mungkin bisa membagikan. Di sini kita bisa tetap cek. Coba kalau Pak Daliono saya hilangkan, ya cuma Wawan dan Suetma aja. Ya, berjalan dengan baik. Semoga ini bisa membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda dengan lebih mudah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.